Assalamualaikum teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan membahas kenapa sih dalam sound system kita harus menggunakan kabel XLR. Apa kelebihan dari sistem kabel XLR ini? Kita akan bahas di video ini. Tetapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe nih, tolong dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, bunyikan lonceng notifikasi, klik tombol like dan share. Karena subscribe itu gratis teman-teman, tidak ada ruginya sama sekali. Kalau sudah, mari kita bahas kenapa kita harus menggunakan kabel XLR ketimbang kabel mic biasa. Jadi di sini teman-teman, saya memiliki stand mic dengan jarak 100 meter dari mixernya. Ya, cukup jauh, terutama kalau teman-teman gunakan mic ini untuk di masjid besar ataupun di panggung-panggung atau konser, maka jaraknya pasti jauh ya. Kemudian keunggulannya apa sih penggunaan kabel XLR atau kabel balance ini ketimbang kabel mic biasa atau kabel mic unbalance? Yang pertama, suaranya jauh lebih bersih dari noise teman-teman untuk penggunaan mic jarak jauh. Suaranya lebih bersih dari noise. Yang berikutnya, suaranya lebih kuat dan sensitif meski dengan volume gain yang sama. Jadi kalau teman-teman colokkan dengan kabel mic biasa dan kalau teman-teman gunakan kabel XLR, ini akan ada perbedaan suara, kekuatan suara. Nah, nanti kita akan bahas kenapa bisa demikian. Ada satu lagi. Dengan kabel XLR ini bisa kita gunakan untuk mic condenser yang menggunakan phantom power dari mixer. Jadi tidak perlu lagi menggunakan phantom power eksternal atau baterai. Jadi kalau teman-teman punya mic condenser atau mic mimbar atau mic imam, bisa langsung dicolokkan ke port XLR. Ini dia akan hidup tanpa menggunakan baterai. Jadi menggunakan phantom power dari mixer. Oke, kita akan bahas kenapa kabel ini bisa menghilangkan noise dan tentunya sekaligus kenapa kabel ini bisa lebih kuat dibanding kalau kita menggunakan kabel mic biasa. Jadi teman-teman, kabel XLR ini basically terdiri dari 3 wire atau 3 konduktor, yaitu shield atau selubung luar, kemudian kabel positif dan kabel negatif. Di mana kabel biasa itu tidak seperti ini. Kabel mic biasa itu hanya positif dan shield atau positif dan kabel selubung luar. Nah, fungsinya apa? Kenapa mic ini menggunakan 3 kabel? Mic-nya sih sama teman-teman, hanya kabelnya aja yang berbeda. Jadi dengan 3 kabel seperti ini, maka kabel 1 dan kabel 2 berfungsi sebagai positif dan negatif, sinyal positif dan sinyal negatif, di mana kabel 1 akan menghasilkan gelombang ke atas dan kabel 2 akan menghasilkan gelombang kebalikannya ke bawah, seperti yang tampak pada gambar. Nah, noise itu sifatnya di kabel 1 dan di kabel 2 itu sama. Jadi noise itu timbul karena kabel jarak jauh, terus dia terganggu teman-teman, terganggu oleh sinyal handphone, sinyal radio, sinyal televisi dan lain sebagainya, sinyal-sinyal listrik lainnya yang ada di sekitar, maka timbulnya noise tersebut. Nah, nanti di mixer sinyal itu dibalik teman-teman. Di kabel negatif atau konduktor 2 sinyalnya dibalik sehingga gelombang yang tadinya berlawanan arah itu dibalik. Maka gelombang suaranya menjadi lebih kuat karena penjumlahan dari gelombang di konduktor 1 ditambah di konduktor 2. Nah, noise-nya bagaimana? Noise yang tadinya sama antara kabel 1 dan kabel 2 sekarang dibalik. Karena posisinya dibalik, maka noise di kabel 1 dan di kabel 2 akan saling mengurangi atau saling menghilangkan, sehingga resultan atau hasil dari suaranya adalah gelombang suara murni tanpa noise. Ya, seperti itu teman-teman.
Jadi kalau kita menggunakan kabel mic biasa, maka tampak seperti di atas atau unbalanced system. Maka pada saat kabel tersebut masuk ke mixer atau amplifier, sinyal suara akan ditambah dengan noise sehingga outputnya suara plus noise. Sedangkan untuk balance system atau kabel XLR, karena dia gelombangnya terbalik, kemudian pada mixer itu dibalik sehingga noise-nya saling mengurangi, saling menghilangkan, gelombang suaranya saling menguatkan sehingga outputnya menjadi lebih kuat. Oke deh, kita langsung aja ke percobaannya teman-teman. Kira-kira seperti apa suaranya kalau kita menggunakan kabel mic biasa dan kalau kita menggunakan kabel XLR dengan jarak 100 meter atau lebih. Dan tentunya kabel XLR ini bisa digunakan untuk jarak pendek teman-teman, sangat bisa. Ini kita buat percobaan yang ekstrim 100 meter ke atas agar teman-teman bisa mendapati noise-nya. Oke, ini hasil percobaan dengan kabel mic biasa yang sudah kita rekam. Jadi bisa kita perlihatkan gelombangnya seperti apa. Jadi kita akan coba kabel mic biasa dengan jarak 100 meter, suaranya seperti ini. Agar azan tetap berkumandang saat listrik padam. Jadi seperti itu teman-teman ya. Suaranya ada noise dari sekitar, noise dari sinyal radio, sinyal televisi dan lain sebagainya. Sekarang kita akan lakukan percobaan dengan menggunakan kabel XLR. Gelombangnya ada dua karena ini direkam di kabel positif dan kabel negatif. Suaranya seperti ini. Agar azan tetap berkumandang saat listrik padam. Tuh kan teman-teman, walaupun di kabel 1 dan kabel 2 ini ada noise, tuh digambar kelihatan banget ya teman-teman noise-nya, yang garis kecil itu adalah noise, sedangkan yang tebal itu adalah suara. Maka dengan kabel XLR ini, noise-nya saling mengurangi dengan sendirinya tanpa kita harus menambahkan alat apapun. Hanya cukup kita gunakan dua kabel seperti ini dan di-invert di mixer, maka suara noise-nya bisa hilang teman-teman. Ini adalah kelebihan penggunaan kabel XLR. Terus kemudian suara vokal yang dihasilkan lebih kuat karena penjumlahan dua gelombang. Jadi seperti itu kenapa kita harus menggunakan kabel XLR ketimbang kabel mic biasa. Jadi kalau teman-teman sementara ini masih menggunakan kabel mic biasa, maka saya sarankan teman-teman harus mencoba kabel XLR atau kabel balance ini. Dan teman-teman bisa merakitnya sendiri, nanti kita akan tayangkan video bagaimana cara membuat kabel XLR sendiri. Jadi inilah video tentang kabel XLR. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe untuk menonton video tutorial lainnya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.